Oke, absen juga sudah Ibu buka. Sambil menunggu yang lain boleh silakan absen. Kelas E juga sudah bisa absen ya? Oke ya, kita mulai. Yang bisa kameranya dinyalakan, silahkan dinyalakan. Untuk yang berkepentingan, boleh di-off. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah hari ini kita mulai perkuliahan lagi di semester 4 ya. Teman-teman sudah di semester 4, betul? Ya, Bu. Bu. Oke. Jadi ini ada Ya, Bu. kelas untuk kelas C ya. Dan E. Untuk kelas C sebelumnya sudah pernah bertemu sama Ibu di mata kuliah sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Di Sudah. mata kuliah pengantar akuntansi. Betul, Bu. Betul. Oke, jadi waktu itu tahun kemarin ya? Iya, Bu, tahun kemarin. Kalau untuk kelas E, semester kemarin juga sudah bertemu Ibu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi hari ini Ibu ada 2 sesi. Sesi yang pertama jam sekarang ada, jadi yang bisa ikut jam sekarang. Untuk kelas E yang tidak bisa ikut, nanti bisa ikut lagi di jam 6:30 ya. Oke. Sebelumnya untuk kelas C ya. Ini terakhir bertemu Ibu di mata kuliah akuntansi di tahun kemarin, betul? 2021. 2021, Bu. Oh, malah 2021 ya? Ya, Bu. Oke. Waktu itu semester 1. Ya, Bu, betul. Oke. Ada siapa aja ini kelas C? Pak. Pak Ageng Barja. Hadir, Bu. Kelas C ya? Kelas C, benar, Bu. Oke. Kemudian siapa lagi? Diki Hernando, Bu. Oke. Diki, ada lagi? Ukun Pratama juga kelas C ya? Dedi Iskandar, Bu. Oke, Pak Dedi Iskandar, kelas C. Ya, Oke. hadir, Bu. Pak Mustaqim juga tuh ya. Jadi kelas C sekarang ada berapa, Pak? Saya, Bu, saya. Ya. Kelas C ada Nurul Afrian. Ibu Susan, Nurul juga kelas C. Virginia Sandra, Bu. Robi Firdaus, Bu. Robi Firdaus.
Robi juga, Diki Ermando ya. Sekarang ada berapa kelas C? Kelas C ada berapa total? Banyak, Bu. Oke. Masih banyak yang belum join, Bu. Oh, kelas C masih banyak ya. Ini padahal kelas Betul, E Bu. sudah banyak. Harusnya 80 kali ya kelas C. Harusnya ya. Oke, nanti Ya, yang nggak bisa join sekarang, nanti Ibu info di grup bisa join di jam 6.30. Untuk kelas E, nah, untuk kelas E ada banyak ini ya. Ada Pak Anton, Haryanto, ya, Dini, Ya, iya, Bu. Dini, Pak Peri, Pak Miko Rianto kelas E ya. Kemudian ya, Dini Aprilianti kelas E, Hermanto Jaya kelas E, Ahmad Safi'i juga. Ada lagi kelas E, Muhammad Zainuri ya. Rena kelas E juga. Oke. Roni Santoso ya. Mame, Bu. Mamai, oke, kelas E juga. Nah, jadi ini kelas E harusnya, oh ya, Mida Purwaningsih juga. Kelas E harusnya nanti malam ya, jam 8 ya. Nah, tapi Ibu ada 2 sesi, jadi kalau bisa ikut yang sekarang, boleh ikut sekarang. Mata kuliahnya sama, mata kuliah kita hari ini adalah perpajakan. Ya. Oke. Baik, untuk yang terakhir ketemu Ibu di 2021, selamat berjumpa kembali ya. Dalam mata kuliah perhitungan juga, perpajakan ada teori, ada hitung-hitungannya juga. Kemudian yang untuk kelas E baru semester kemarin ketemu Ibu ya, ini sekarang bertemu lagi. Maaf, Bu, saya telat. Oke, ahlinya kelas C, Pak Ini juga Fauzan Amir, kelas kelas C, oke. Pak Hermanto Jaya, bahwa kelas E ya. Untuk diisi akad juga sudah Ibu open, sudah bisa absen? Sudah, Bu. Oh, sudah. Absen sini, Bu. Maaf, karena belum bisa. Oke. Jadi ada yang belum bisa akses diisi akad Saya, Bu, atas nama Siti Amalia Rahma. Siti Amalia Rahma ya, Bu ya. Oke, nanti dikomunikasiin ke akademik ya. Nah, supaya bisa akses si akad. Karena absennya harus melalui si akad. Ya. Karena itu kan terkomputerisasi, jadi Ibu sendiri tidak bisa mengabsen manualkan di sistem, jadi harus teman-teman yang absen di si akad. Oke ya, sudah bisa kita mulai. Sudah, Bu. Oke.
Oke, sudah ada di layar? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi di mata kuliah ini kita ada pengantar perpajakan. Karena ilmu perpajakan kan sangat luas ya, materinya sebenarnya sangat banyak, tapi di mata kuliah ini kita akan belajar umum. Jadi pengantarnya, jadi kita akan belajar apa itu perpajakan, macam-macam pajak. Oke, buku yang Ibu pakai dari Prof. Mardi Asmo, buku mengenai perpajakan. Ini bukunya lumayan lengkap. Ada yang sudah pernah belajar perpajakan? Belum. Oke, Belum. belum. Oke. Jadi nah, jadi perpajakan lumayan penting ya, paling tidak karena ini pengantar perpajakan ya, setidaknya kita tahu dasar-dasar dasar-dasarnya apa itu pajak, kemudian materi-materinya. Biasanya perpajakan juga banyak seminar-seminarnya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih konsen di dunia perpajakan, ada pelatihan brevet A, pajak brevet B. Nah, itu biasanya pelatihan perpajakan itu pelatihan yang berbayar ya. Biasanya juga seminarnya lumayan. Nah, tapi karena yang bisa perpajakan juga biasanya dicari juga sama perusahaan ya. Jadi kalau teman-teman mau ada seminar perpajakan bisa diikuti. Nanti bisa dapat sertifikat untuk teman-teman yang belum bekerja, bisa jadi penunjang juga. Oke, kita mulai awal dulu dari dasar-dasar perpajakan. Nah, oke. Di slide ini ada pengertian perpajakan. Ya. Di sini Belum ada tampil, Bu. kelihatan? Tampil? Kelihatan? Belum, Bu. Belum tampil. Belum, Bu. Ibu. Dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak ada? Masih Belum, Bu. covernya, Bu. Masih cover. Karena masih muter-muter Ibu. Ada? Belum, Bu. Coba Ibu ulangi ya. Tapi suara Ibu jelas? Suara jelas, jelas, Ibu. Oke. Jelas, Bu. Oke, kalau seperti ini terlihat nggak? Belum. Belum juga, Bu. Di Reno masih kayak loading, Bu. Oh, masih awal. Oke, Ibu ulangi ya share screen-nya. Oke, sudah ada. Oke, sudah ada? Sudah, Bu. Oke, Ibu. Oke, di situ ada pengertian pajak. Ada ya? Oke.
Oke. Pajak adalah kontribusi wajib. Nah, setuju ya bahwa pajak itu memang wajib. Nah, kepada negara yang terutang. Siapa yang utang? Kita ya sebagai wajib pajak. Nah, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Nah, disebut orang pribadi. Nah, siapa orang pribadi itu? Jelas kita semua ya. Nah, kita semua adalah orang pribadi atau badan. Badan itu seperti perusahaan. Perusahaan juga dikenai pajak. Bersifat memaksa, ya. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi pajak ini sifatnya paksaan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Betul ya, ketika kita membayar pajak kita tidak mendapatkan imbalannya secara langsung. Digunakan untuk apa? Untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini pengertiannya. Jadi pajak itu kontribusi wajib, betul ya. Nah, untuk wajib pajak kita diharuskan untuk membayar pajak atau badan ataupun perusahaan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Oke. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan. Nah, jadi pajak ini merupakan kewajiban dan peran serta wajib pajak. Di sini dan peran serta wajib pajak. Siapa yang disebut dengan wajib pajak? Ya. Jadi kalau teman-teman nanti di perpajakan, kita akan sering mendengar istilah wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak. Jadi kita yang membayar pajak ataupun badan, perusahaan juga dikenai pajak ya. Jadi misalkan Global Mulia ini merupakan yayasan, ini merupakan perusahaan, punya karyawan. Jadi nanti karyawan itu membayar pajak. Kemudian Global Mulia ini juga disebut pemotong pajak. Nah, misalkan karyawan gajinya 8 juta, kemudian dipotong pajak penghasilan 800.000, itu kan jadi dipotong ya. Nah, sama Global Mulia. Nah, kemudian pemungut pajak. Nah, setelah dipotong otomatis dipungut. Maksudnya tadi dari 800.000 itu dikumpulkan, baru disetorkan ke kantor pajak. Nah, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Nah, jadi di sini ada istilah wajib pajak. Nah, siapa wajib pajak? Yaitu tadi orang pribadi ataupun badan yang dikenai pajak tentu berdasarkan undang-undang. Karena tidak semua orang juga terkena pajak ya. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nah, pemerintah dalam hal ini, siapa yang membawahi pajak ini, yang mengelola, memberikan pelayanan, nah tentu di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak ini di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugasnya apa Direktorat Jenderal Pajak? Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi kedudukan tertinggi perpajakan ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi teman-teman ada yang sudah pernah membayar pajak? Pernah ya? Belum Ibu, gajinya belum nyampe.
Jadi tidak semua orang yang punya gaji juga dikenai pajak ya, karena memang ada ketentuannya. Nanti kita akan belajar PPh pasal 21, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan. Jadi misalkan tadi Ibu penghasilannya belum mencukupi untuk dikenai pajak, jadi tidak dikenakan pajak. Kemudian misalkan satu perusahaan nih gajinya sama-sama, tadi misalkan 8 juta antara A sama B. Tapi ternyata dipotongnya berbeda. Misalkan si A dipotong 800.000, si B dipotong 1 juta. Nah, itu tahu teman-teman kenapa berbeda? Suami, istri, atau ada anak, Bu. Oke, betul ya. PTKP-nya, Bu. Nah, jadi ada tanggungannya ya. Nah, jadi kalau yang sudah menikah kemudian punya anak itu juga diperhitungkan. Jadi nanti pajaknya nilainya lebih kecil ya. Nah, jadi kenapa sih pajaknya antara A sama B beda? Nah, ternyata seperti itu melihat dari status ya. Apakah kalau di pajak disebut kawin, K0 berarti kawin belum punya anak, K3 kawin punya 3 anak gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar di PPh pasal 21. Oke, ini slide-nya Ibu rubah. Apakah berubah juga di sana fungsi pajak? Oke, Bu. Oke. Jadi sudah oke ya ini ya, ada fungsi pajak. Nah, jadi ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi pajak sebagai anggaran atau budget ya. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara, betul ya? Nah, pajak itu sumber pemasukan keuangan negara dengan cara apa? Mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak. Nah, tadi ya wajib pajak itu orang pribadi ataupun badan ataupun usaha yang dikenai pajak. Nah, dari wajib pajak dari kita ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional. Jadi kalau ditanya pajak itu untuk apa? Jelas untuk pembangunan nasional. Fasilitas-fasilitas pemerintah ya. Atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan negara. Jadi kenapa disebut fungsi anggaran? Tentu di pajak sudah ada perkiraannya. Ibaratnya sumber pemasukan pajak itu berapa, nanti harus diseimbangkan dengan pengeluaran negara. Itu disebut fungsi anggaran. Kemudian yang kedua, fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini contohnya. Sudah berubah slide-nya? Oke, Bu. Oke ya. Oke. Fungsi mengatur. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Ada yang tahu ini inflasi? Tahu ya? Contohnya? Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi ketika misalkan harga naik secara terus-menerus, kemudian peredaran uang di negara itu sangat banyak, itu bisa menimbulkan inflasi. Nah, pajak ini bisa berfungsi tadi untuk mengatur, digunakan untuk menghambat laju inflasi. Kemudian, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. Nah, jadi ketika kita mengirim barang ke luar negeri ya, ekspor, itu tentu ada pajaknya. Ada bea cukainya. Kemudian pajak dapat memberikan proteksi dan pelindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Nah, contohnya PPN. Nah, ini sering nih kita bayar PPN ya. Jadi secara tidak langsung kita memang membayar pajak. Contohnya teman-teman makan di restoran, kemudian dikenai PPN. Nah, jadi itu merupakan pajak ya, kita yang membayar.
Kemudian pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal, membantu perekonomian agar semakin produktif. Nah, fungsi yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga harapannya, ya, harapannya pajak dapat memberikan pemerataan, termasuk juga dalam pembangunan nasional yang merata. Oke, yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Contoh, untuk mengatasi inflasi tadi. Ketika di suatu negara misalkan peredaran uangnya sangat banyak, nah pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Jadi banyaknya di negara-negara tertentu juga memberlakukan tarif parkir yang sangat tinggi untuk menekan angka kendaraan bermotor. Kemudian di sini ada untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi. Nah, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah. Keempat fungsi pajak tadi merupakan fungsi pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia lebih ke menitikberatkan kepada dua tadi. Yang pertama fungsi anggaran, yang kedua sebagai fungsi mengatur. Nah, tadi siapa lembaga yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, jadi itu tadi beberapa ada 4 fungsi yang umum kita jumpai di berbagai negara mengenai fungsi pajak. Tapi di Indonesia lebih menitikberatkan ke 2 fungsi tadi, fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Oke, ini slide-nya sudah berubah. Penggolongan pajak